Saudara pemirsa, kali ini saya ingin membahas bagaimana saya dapat mendorong seseorang. William James berkata, jangan takut pada hidup. Percayalah bahwa hidup ini pantas untuk dijalani. Dan kepercayaanmu akan menciptakan kenyataan. Setiap orang sangat senang untuk mendapat dorongan atau motivasi dalam hidupnya. Hal ini akan mengangkat mereka pada saat mereka jatuh. Dan memberi motivasi pada saat mereka merasa bimbang dan takut. Untuk menjadi motivator, Anda perlu percaya pada hal yang baik dari seseorang. Artinya, kita memiliki iman. Pada kenyataannya, rasa percaya adalah penting untuk membangun dan mempertahankan semua hubungan positif. Dan sekarang merupakan hal yang jarang terjadi saat ini, saudara. Seorang teman saya yang istrinya menderita kanker berkata, jarang ada orang yang memberi dorongan kekuatan padanya. Mereka umumnya hanya menanyakan berapa biayanya dan apakah istri Anda bisa disembuhkan. Tidak ada yang mengajak berdoa dan memberi kekuatan. Dia senang waktu saya mengajaknya berdoa dan memberi dorongan. Seberapa kuatnya seseorang, ada masanya dia memerlukan dorongan dari orang lain. Termasuk saya juga. Ada saatnya orang bisa berada di titik terendah dalam hidupnya. Pada saat banyak soal menekan dan tidak ada jawabannya. Kita perlu mengangkat dan membangkitkan mereka dari keterpurukan. Ada seorang bernama Kyle Maynard terlahir cacat pada tanggal 24 Maret 1986 di Georgia, Amerika. Bila anak normal memiliki tangan dan kaki lengkap, Kyle kurang beruntung karena 2 tangan dan kakinya buntu. Dalam bahasa medis namanya congenital amputation. Namun orang tuanya yang bernama Anita dan Scott Maynard bertekad membesarkan Kyle seperti anak normal lain. Kyle tumbuh dewasa tanpa pernah mendapat keistimewaan. Ia belajar berjalan, makan, memulai dan mengerjakan pekerjaan tanpa pernah menyerah. Ia mencari jalannya sendiri untuk mengatasi keterbatasannya. Ia suka sekali olahraga renang, bisbol, dan hoki. Namun karena tubuhnya pendek, ia terpaksa meninggalkan olahraga tersebut. Di SMA, ia belajar gulat dan akhirnya menjadi juara di sekolah dan sampai menjadi juara di negara bagian Georgia. Ia menulis sebuah buku berjudul No Excuses, artinya jangan cari-cari alasan, yang menjadi bestseller di Amerika. Ia menjadi motivator bagi orang cacat dan normal sedunia. Ia berkata bahwa tidak ada alasan orang harus memberiku keistimewaan. Jangan tanyakan apa yang dapat saya lakukan, tapi tanyakan apa yang akan saya lakukan. Luar biasa bukan, saudara? Namun banyak orang gagal karena beberapa hal berikut ini. Pertama, dia tidak mempunyai iman. Banyak orang tidak mempunyai iman dalam menjalankan apa saja dalam kehidupan mereka. Ketika saya harus memupuk iman, saya malah menjadi tidak percaya. Dalam suatu training di Action International belum lama ini, orang harus berjalan menginjak beling. Bagaimana orang dapat percaya bahwa ia dapat menginjak beling tanpa terluka? Orang selalu diliputi ketakutan karena kurang keyakinan. Tentu memang orang takut menginjak beling, tapi itulah caranya memupuk rasa percaya. Ternyata setelah dijalankan, tidak ada yang terluka. Banyak orang kesulitan percaya pada diri sendiri. Mereka mempunyai perasaan selalu akan gagal dalam mengatasi persoalan mereka. Ketika mereka melihat cahaya di ujung terowongan, mereka pikir itu cahaya lokomotif. Mereka selalu melihat kesulitan menimpa hidup mereka. Namun kesulitan jarang mengalahkan orang, tapi tidak memiliki imanlah yang biasanya membuat orang gagal. Sebenarnya dengan iman, sebiji sesawi saja kita dapat mengatasi kesulitan. Orang biasanya sulit berkembang
karena mereka tidak memiliki orang yang mempercayai mereka. Seorang pengangguran tiba-tiba memiliki ide menjual bunga ros untuk orang-orang muda. Ia berkata pada pelanggannya, dengan Rp5.000 Anda dapat mengungkapkan cinta pada pasangan Anda. Dan ternyata penjualannya berhasil dibandingkan penjual bunga lainnya. Ia berhasil karena ia percaya pada apa yang diungkapkannya. Di dunia saat ini banyak orang merasa terisolasi walaupun di sekelilingnya ada keramaian. Banyak orang tidak mendapat dukungan dari keluarga mereka. Bahkan yang terjadi, keluarga saling terpecah belah. Tidak seperti 34 tahun yang lalu, di mana ikatan keluarga masih sangat kuat. Orang tua sering memarahi anaknya waktu kecil karena kekesalannya. Mereka berkata, biar kamu ditangkap polisi ya nanti. Sekedar untuk menakutinya. Dan bukan coba mendorongnya dengan berkata, kamu kan kreatif, berbuatlah sesuatu yang berguna. Jadi banyak orang dewasa yang tidak memiliki orang yang dekat dengan mereka sejak mereka kecil. Cobalah Anda beri pujian dan bukan makian, karena pujian dapat merubah kehidupan seseorang. Berikutnya juga, mereka akan melakukan apapun agar kita tetap mempercayai mereka. Orang yang sudah dipercaya akan jatuh bangun untuk memenuhi pengharapan dari orang yang mempercayai mereka. Orang yang depresi akan mengikuti nasihat dan percaya pada konselor yang menaruh perhatian pada mereka. Jadi, kalau kita percaya pada orang, walaupun dia belum terlalu ahli dalam satu bidang, dia akan terus bekerja sebaik mungkin untuk memenangkan kepercayaan orang. John Huss Spalding berkata, orang yang percaya pada kemampuan seseorang lebih berharga daripada hanya mendorong mereka. Mereka menciptakan sebuah suasana yang mempermudah mereka untuk sukses. Nah, kuncinya mereka membutuhkan kepercayaan bahwa mereka juga bisa. Setiap orang tentu senang pada seorang pemenang. Lebih sulit untuk kita percaya pada orang yang belum jadi pemenang daripada yang sudah menjadi pemenang. Namun kata percaya merupakan kunci penting untuk memotivasi orang agar mereka mencapai potensi mereka. Pertama, kita harus mempercayai mereka sebelum mereka mencapai kesuksesan. Kita harus menyiram benih sebelum ia menjadi tumbuhan yang berguna. Tidak ada situasi tanpa pengharapan, saudara. Yang ada, orang tidak diberi peluang untuk mencapai harapan.